Oke guys, kembali lagi bersama saya Kang Ngawur Channel, ilmuwan dari abad kuno sampai ke abad modern. Jadi kali ini saya akan memberikan teori atau algoritme atau metode-metode atau cara-cara menjatuhkan genting yang seperti ini, pecahan genting dari tangan ke lantai paping. Jaraknya kisaran, saya jelaskan nanti ini membutuhkan berapa jarak dan bagaimana metode pengambilan jaraknya. Jadi ada beberapa step, ada beberapa algoritme, ada beberapa metode, ada beberapa tatanan susunan acara dan hukum yang kalian harus pelajari agar bisa menjatuhkan genting dari tangan kalian, semisal jarak 3 cm atau 5 cm dari permukaan tangan ke lantai. Jadi kalian harus pahami, bagi manusia-manusia pemula, kalian harus tonton video ini karena kalian sangat perlu metode ini agar bisa menjadi manusia yang serius, manusia yang jenius, dan bisa menjadi manusia yang berbakti kepada bebatuan dan alam. Oke, jadi ada 4 step atau ada 4 syarat yang kalian harus miliki agar bisa memenuhi kriteria dari ilmuwan yang saya akan berikan. Jadi step pertama yang harus kalian miliki atau syarat pertama yang harus kalian miliki, kalian harus mempunyai kerikil bata. Kalau kalian belum tahu apa itu kerikil bata, kalian bisa search di Google, YouTube, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan toko-toko marketing lainnya. Jadi kalau kalian sudah tahu dan paham apa itu genting, baru kalian hubungi tukang genting. Step kedua atau syarat kedua, kalian harus mempunyai yang namanya tekad dan bakat. Karena tekad saja tanpa bakat, biasanya usaha kalian tidak indah dan tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Dan tekad dan bakat ini berfungsi untuk memberikan bujukan terhadap semangat yang menurun agar kita bisa melaksanakan sesuatu yang bahkan kita susah untuk melakukannya. Jadi tekad. Makanya ada kata-kata, tadi malam saya nekat culik dia karena saya tidak direstui untuk menikah dengan anaknya. Jadi kata-kata tekad itu selalu digunakan dalam hal atau situasi yang genting dan sulit untuk dilakukan. Jadi tekad dan bakat itu perlu kalian kuasai. Yang ketiga, kalian harus mempunyai indera perasa. Jadi percuma kalian mempunyai genting atau tekad dan bakat itu kalau tidak mempunyai indera perasa. Karena ketika kalian tidak mempunyai indera perasa, contohnya saya sudah megang batu bata, saya sudah megang genting, kok nggak kerasa. Kalau saya megang apa-apa ya, ngelepasnya nggak kerasa, megangnya nggak kerasa, dan semuanya nggak kerasa. Jadi nggak kerasa kalau kita lagi melaksanakan metode-metode dan teori-teori tentang menurunkan genting atau menjatuhkan genting dengan jarak 3 cm. Jadi harus mempunyai indera perasa. Yang keempat, kalian harus mempunyai kekuatan dan imajinasi yang tinggi. Jadi kekuatan ini fungsinya bukan hanya mengangkat dari sini ke sini,
mampu mengangkat dari sini ke sini. Ini harus diperhatikan dengan baik-baik. Bagi manusia pemula wajib tahu. Jadi kekuatan ini fungsinya untuk mendorong pikiran kita, hati kita, tubuh kita, jiwa kita, agar kita bisa memfokuskan titik fokus kita terhadap genting yang kita turunkan di sini. Takutnya kalau tidak fokus, mau diturunkan di sini malah kena lempar ke sana. Jadi ini perlu diperhatikan dengan baik. Kalau kalian sudah memenuhi syarat, sampai 4 syarat itu sudah terkumpulkan semua, langkah atau metode menjatuhkannya sangat mudah. Contohnya, oke, saya kasih cara. Anggaplah tisu ini ya, tisu ini sebagai metodenya, sebagai titik tumpunya. Saya akan jatuhkan genting ini kepada tisu. Ini pasti pas, sudah pasti pas karena perhitungannya, teorinya, dan nalar logika algoritmanya sudah jelas, jadi pasti akan pas. Ini jarak yang akan ditempuh oleh genting ini kisaran tingginya 7 burung yang ada di padi-padian. Jadi 7 burung padi-padian itu saya potong menjadi 7 bagian, saya susun jadi 7 burung yang dipotong-potong, saya susun. Langkah pertama, kalian harus pemanasan 12 hari, tarik nafas 1 hari 1 malam, minum air secukupnya setengah galon, dan baru kita mulai. Kalian hitung sendiri dalam hati, dalam jiwa, dalam nurani, dalam pikiran, dalam mimpi. Kalian hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Oh, mohon maaf, jangan sampai salah paham, karena ini pasti kesalahan burung yang saya cincang-cincang. Pantesan tadi malam saya tengok burungnya tinggal 6 ya, padahal saya carinya 7. Kenapa kok 6? Ternyata ini bukan murni kesalahan saya, tapi kesalahan burung yang ada di sangkar saya gitu. Saya kira burungnya itu 7 yang saya tangkap, ternyata burung yang satunya nggak bisa saya potong-potong, karena kalau dipotong-potong resikonya besar. Kalau dipotong-potong resikonya terhadap kelanjutan hidup dan perkembangan hidup dan perkembangbiakan manusia dari sekarang sampai nanti. Jadi manusia tidak akan berkembang tanpa 1 burung ini. Jadi mohon maaf, makanya cara lemparnya nggak pas. Jadi karena ini murni kesalahan si burung yang nggak bisa dipotong, silakan unsubscribe, unlike, dan jangan sampai di share.